Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 2019 dengan NIM 228319044. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan dan pelatihan K3. Sistem manajemen pendidikan dan pelatihan keselamatan kesehatan kerja atau K3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 secara non-formal seperti yang tertulis dalam Pers 05 Men 1996 Pasal 1 merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perancangan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dalam sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan meliputi kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja sehingga terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. K3 di suatu perusahaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan masyarakat, pasar atau dunia internasional, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab menyediakan tempat kerja yang aman serta memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai K3 atau keselamatan kesehatan kerja kepada pekerja. Selanjutnya, apa itu pelatihan? Pelatihan merupakan suatu proses membuat pekerja untuk memperoleh efektivitas dalam melakukan pekerjaan melalui pengembangan kebiasaan pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan, dan sikap yang lain. Pelatihan K3 merupakan pelatihan yang diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja. Kebutuhan pelatihan serta perusahaan berbeda-beda sesuai sifat bahaya, skala kegiatan, dan kondisi pekerja. Selanjutnya, efektivitas diklat K3 atau keselamatan kesehatan kerja sangat berguna kepada komitmen dan keterlibatan semua komponen perusahaan sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja. Kegiatan yang melibatkan pekerja antara lain: 1. Kegiatan pemeriksaan bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan mengusulkan rekomendasi perbaikan. Kedua, mengembangkan atau memperbaiki aturan keselamatan kerja di perusahaan. Yang ketiga, melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja baru. Yang keempat, membantu proses analisis penyebab kecelakaan kerja. Selanjutnya, pengembangan diklat K3 dari John Chadwick 2006 yang baik dan efisien dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: analisis jabatan dan pekerjaan, melakukan identifikasi dan analisa semua jabatan dan pekerja yang terdapat di lingkungan perusahaan, kemudian dibuat daftar pekerja yang dilakukan. Identifikasi pekerja atau tugas kritis, melakukan identifikasi tentang pekerjaan yang berbahaya dan berisiko tinggi dari semua pekerja yang dilakukan. Mengkaji data-data kecelakaan, informasi kecelakaan yang pernah terjadi merupakan masukan penting dalam perancangan pelatihan. Kecelakaan dapat terjadi karena adanya penyimpangan dan kelemahan dalam sistem manajemen serta kurangnya kompetensi dan kepedulian mengenai K3, sehingga diperlukan pembinaan dan pelatihan. Dan selanjutnya, survei kebutuhan pelatihan. Survei kebutuhan pelatihan. Jenis pelatihan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan pekerja sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan selamat. Analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan dilakukan untuk mengetahui potensi bahaya, jenis bahaya, dan tingkat risiko dari setiap pekerja. Terus, menentukan sasaran dan target pelatihan. Pelatihan K3 atau keselamatan kesehatan kerja
diharapkan dapat memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari masing-masing pekerja. Sasaran dan target pelatihan harus ditetapkan dengan tepat sebagai masukan untuk merancang format. Terus, pengembangan objektif pembelajaran. Pelatihan K3 harus menjangkau semua tingkat kalangan pekerja di perusahaan. Melaksanakan pelatihan dalam dilakukan secara eksternal melalui lembaga pelatihan atau secara internal yang dirancang sesuai dengan kebutuhan. Melakukan evaluasi pelatihan dilakukan terhadap seluruh aspek pelatihan seperti materi pelatihan dan dampaknya terhadap pekerja kembali ke dalam tempat kerja. Melakukan perbaikan. Langkah perbaikan merupakan langkah terakhir yang dilakukan berdasarkan hasil. Terus ada suatu perusahaan memiliki kewajiban di dalam manajemen keselamatan kerja, yaitu ada safe policy atau kebijakan umum suatu perusahaan di dalam hal keselamatan kerja. Terus ada organisation atau manajemen komitmen, merinci komitmen manajemen di setiap level dan dalam bentuk tindakan sehari-hari. Selanjutnya ada accountability, mengindikasikan hal-hal yang dapat dilakukan oleh bawahan untuk menjamin keselamatan kerja. Terus ada program pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Diklat K3 dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada induksi K3, merupakan pelatihan yang diberikan sebelum seseorang mulai bekerja atau memasuki tempat kerja. Pelatihan ini ditunjukkan untuk pekerja baru, pindahan, mutasi, kontraktor, dan tamu yang berada di suatu tempat kerja. Terus ada pelatihan khusus K3 berkaitan dengan tugas dan pekerjaan masing-masing bekerja. Misalkan, bekerja di lingkungan kimia harus dibekali pelatihan tentang bahan-bahan kimia dan pengendalian. Terus ada pelatihan umum atau K3, merupakan program pelatihan yang bersifat umum dan diberikan kepada semua pekerja mulai dari level terbawah sampai manajemen puncak. Pelatihan ini bersifat awareness, yaitu untuk menanamkan budaya atau kultur K3 di lingkungan kerja. Misalkan pelatihan mengenai dasar K3 dan petunjuk keselamatan seperti keadaan darurat dan pemadaman kebakaran. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.